Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing lagi kegiatan saya ya. Hari ini ceritanya kita bangun kesiangan ya teman-teman. Karena semalam di rumah saya kebetulan ada yasinan, jadinya waktu beres-beres ini agak sedikit kemalaman ya. Sehingga pagi ini tadi pada kesiangan bangunnya. Karena waktunya udah mepet banget, jadinya sarapannya ini tadi cuman saya bikinin telur mata sapi ya, atau telur ceplok buat Kak Ceri sama Abi. Udah gitu aja dimakan sama kecap sama nasi anget. Terus lanjut ini mereka udah pada berangkat, jadi rencananya saya mau masak buat menu hari ini ya teman-teman. Saya rencana mau bikin soto ayam. Nah, beberapa hari yang lalu ini saya sempat beli ayam, jadi dada setengah kilo sama ada paha juga setengah kilo, yang rencananya saya bikin ambil dagingnya, jadi saya fillet buat stok daging giling di kulkas. Nah, ini nanti daging gilingnya itu rencananya saya ambilkan dari daging-daging paha sama dada tadi ya teman-teman. Kemudian sisanya tulang-tulangannya itu nanti yang bakalan saya bikin soto. Ini jumlahnya udah nggak setengah kilo ya teman-teman, karena beberapa hari lalu juga udah saya masak sebagian ya, yang bagian paha sudah saya ambil. Jadi ini sisanya saya ambil daging-dagingnya, kemudian saya chopper gini ya supaya jadi daging giling. Nah, daging yang udah saya giling ini nanti biasanya saya cetak ya teman-teman. Bisa pakai cetakan es batu atau mungkin dibentuk bulat-bulat atau dicetak pakai wadah seadanya aja. Kalau udah dicetak gitu saya bekukan, masukin freezer. Nah, kalau misalkan udah mulai mengeras, nanti biasanya saya lepas lagi dari cetakannya, saya jadiin satu di wadah yang ada tutupnya. Menurut saya punya stok daging giling beku gini sangat membantu sekali ya teman-teman. Contohnya aja, misal kita mau bikin perkedel ayam ya, perkedel kentang ayam. Jadi kita perlu ngeluarin beberapa bagian daging giling beku ini tadi, kemudian kita sisihkan sampai dia mendingin. Setelah teksturnya itu mulai lunak, kita bisa dengan mudah campur dengan adonan kentangnya. Udah gitu aja, jadi kita nggak perlu blender-blender ayam lagi. Bisa juga buat sediaan stok buat empasi ya teman-teman. Jadi misalkan saya mau bikinin si Uki empasi, entah itu bakso atau mungkin nugget, itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi saya bisa mengambil beberapa daging beku ini buat dibikin menunya Uki. Oh iya, ngomong-ngomong ini emang sengaja saya buka gini ya tempat lemari dapur saya ya teman-teman. Ini saya buka bagian wadah-wadah seperti baskom-baskom plastik, pokoknya bukan perlengkapan yang terbuat dari kaca ya. Jadi salah satu solusi biar saya bisa aktivitas di dapur dan Ukinya bisa fokus mainan sendiri di bawah. Lanjut, ini saya mau bikin sotonya, jadi saya tumis bumbunya dulu, kemudian saya tambahkan air. Sambil nunggu airnya mendidih, saya langsung cuci piring ya teman-teman. Jadi mumpung ada waktu dan Ukinya masih fokus sama mainannya, jadi saya sebisa mungkin nyelesain pekerjaan yang bisa saya selesaikan. Karena emang nggak pernah tahu ya teman-teman kapan Uki itu akan rewel, atau mungkin dia bakal kooperatif terus. Kadang itu misalkan saya lagi di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah kegiatan mencuci, entah itu memasak, tiba-tiba anaknya nangis minta gendong. Oke, ini airnya udah mendidih, jadi lanjut saya masukin tulangan-tulangan yang tadi ya, sisanya itu saya kukus dulu. Sengaja saya kukus karena emang aroma ayam potong itu kan agak khas ya teman-teman, jadi biasanya saya agak kurang suka, jadi saya kukus bentar buat ngilangin aromanya. Terus sebagian saya taruh di tepa ini buat stok juga ngambil kaldu kalau misalkan saya mau masak sop. Nah, ini pagi tadi ternyata Abi masak nasinya ini agak sedikit
keras ya teman-teman, jadi Uki kayaknya kurang suka teksturnya terlalu keras. Ini saya rebus lagi, saya kasih air ya biar agak sedikit lembek. Kemudian untuk sotonya ini saya masukin bakso beberapa pentol ya buat Kak Ceris, karena Kak Ceris sendiri kalau makan tulangan ayam gitu agak sedikit kurang bisa ya buat ngunyahnya, makanya saya kasih tambahan bakso. Nah ini si Uki kayaknya udah mulai bosen ya mainan di bawah sendirian, jadi dia nangis minta digendong. Jadinya saya gendong ini sama gendongan, terus saya ajak lanjutin masak gini ya. Oke, untuk memasak udah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini langsung saya geser ke lokasi cucian baju. Jadi tadi pagi saya sempat buat nyuci klodi ya teman-teman, cumannya kurang ada bilasan terakhir. Pas waktu bilasan terakhir itu tadi saya dengar Uki bangun tidur ya, nangis, makanya saya tinggal. Kemudian ini saya lanjutin lagi buat bilas klodinya dan sekalian saya jemur. Sebenarnya kalau urusan perklodian ini job desknya si Abi ya teman-teman. Biasanya pagi sebelum mandi gitu Abi nyempetin cuci klodi, lanjut dijemur sekalian. Cuman berhubung ceritanya hari ini tadi kita bangun kesiangan semua, jadi pas Abi mau nyempetin cuci klodi saya larang gitu ya, saya bilang untuk cepet-cepet mandi aja supaya nggak terlambat nganterin Kak Cerisnya. Dan kalau dulu ya teman-teman, setiap saya cuci klodi gini biasanya Uki ini saya taruh di stroller gitu, dia bisa duduk manis, saya kasih pegangan mainan gitu. Cuman karena sejak dia ini udah mulai merangkak, bisa kemana-mana, jadi misalkan saya taruh di stroller gitu dia kayak merasa nggak bebas dan bosen kan ya lihat-lihat, mungkin karena nggak bisa bebas gerakannya, jadinya dia selalu berontak ya. Makanya itu kali ini setiap saya cuci klodi atau mungkin saya sambi-sambi gitu, biasanya tetap saya pakai gendongan ya teman-teman. Tapi tetap ya, meskipun sambil gendong bayi gini tetap kudu bisa ngerjain beberapa kerjaan rumah tangga ya teman-teman. Meskipun bukan semua pekerjaan sih, cuman sebagian, karena kalau nggak kayak gini pekerjaan rumah tangga itu bakalan numpuk banget ya, dan lama-lama bikin jadi males gitu ya buat nyelesain semuanya kalau udah terlanjur numpuk. Nah alhamdulillah ini udah jam makan siang ya, jam waktunya Kak Ceris bentar lagi pulang. Jadi ini tadi saya sambil-sambil lagi buat masak dan akhirnya menu saya lengkap ya ini teman-teman ya. Sudah ada bihun rebusnya, kemudian sotonya juga udah saya kasih tomat ya, tadi kelupaan. Saya juga pakai irisan kol, kemudian saya ngerebus toge juga sama goreng tempe. Dan bersyukur juga karena ini cuacanya panas ya teman-teman, jadi lumayan ya buat nanti jemuran klodi ini, karena yang tadi kesiangan ya nyucinya. Insya Allah semoga bisa kering. Terus ini saya update sekalian ngintip-ngintip tanaman bunga kol yang beberapa hari lalu saya tanam ya. Ternyata ada beberapa juga yang mati ya teman-teman, nggak tahu kenapa, tapi beberapa juga tumbuh udah mulai subur ya. Jadi seneng banget liatnya. Kemudian ini sawi samhongkingnya juga udah mulai seger-seger ya teman-teman. Bismillah deh, semoga bisa tumbuh subur sampai nanti akhirnya bisa saya panen. Nah ini buat yang daging bekunya tadi ya, udah lumayan membeku. Ini saya kumpulin, saya lepas semua dari cetakan, terus saya taruh jadiin satu di wadah yang ada tutupnya. Kemudian ini berhubung nggak cukup ya teman-teman, saya keluarin lagi, lanjut saya pindah ke wadah satu lagi ya buat tambahan. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesehatan
dan see you di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.